Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil wafidil qahhar, al-azizil ghaffar, al-kabiril muta'al, mukawwiril laili 'alan nahar wa mukawwirin nahari 'alal lail. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiti. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Jumat ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat Jumat. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah ingkang minulya, monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa meningkatkan keimanan lan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut sehingga hidup kita di dunia bahagia, lebih-lebih hidup kita di akhirat. Khutbah menika al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Kita saat menika berada di dunia, dan dunia tempat kita pasti suatu saat akan binasa, suatu saat akan hancur, dan itu dimulai dengan ditiupnya sangkakala hari kiamat. Waktu terjadinya hari kiamat memang tidak ada yang tahu. Sebagaimana di hadis ketika Jibril menjelma menjadi manusia, kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kemudian yang terakhir, ya Rasulullah, akhbirni anisa'ah, ceritakan aku kapan terjadinya hari kiamat. Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu kaidah yang bisa dipakai oleh semua umat dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman. Jawab Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dalam hal ini Rasulullah manusia terbaik tidak mengetahui, dan yang bertanya dalam hal ini adalah makhluk malaikat terbaik juga tidak tahu. Yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama tidak tahu. Sampai kapanpun kalau pasti ada orang yang bertanya dan ada yang ditanya, maka bisa dipastikan dua-duanya tidak tahu walaupun mengaku tahu. Jadi ketika mereka mengaku tahu, kita dengan mudah akan mengatakan itu adalah dusta. Jadi rahasia kapan terjadinya hari kiamat tidak ada yang tahu. Ananging terjadinya hari kiamat di hari apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Kiamat itu tidak akan terjadi
kecuali di hari Jumat. Bahkan ada hadis yang lebih rinci malih, yang kemudian sebagian ulama itu mengatakan bahwa kiamat itu terjadi di siang hari. Di hadis diriwayatkan Abu Dawud, Imam Ahmad, dianggap sahih oleh Albani, Rasulullah dawuh, "Ma min dabatin illa wahiya musiqah." Tidak ada binatang melata kecuali dia akan memperhatikan yaumal jumu'ah, di hari Jumat, min khina tusbihu hatta tatlu asam, mulai terbit fajar subuh sampai terbit matahari. Safaqam minas sa'ah, karena takut di saat tersebut terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat suatu kepastian yang tidak bisa dielakkan. Jamaah ingkang mulya, seorang ulama namine Syekh Utsaimin, beliau mengatakan iman kita kepada hari kiamat itu tidak akan sempurna, tidak sah, kecuali mengimani 3 hal. Pertama, al-imanu bil ba'si, mengimani hari kebangkitan. Menawi wonten tiyang mengaku beriman kepada hari kiamat, tapi tidak mengimani tentang bagaimana ketika manusia mati, hancur, kemudian menjadi hidup lagi, maka imannya tentang hari kiamat tidak sah. Dan Al-Quran menjelaskan beberapa dalil, yang dalil ini saking luar biasanya Al-Quran, semakin orang pandai semakin tertunduk, bahkan mengakui bahwa manusia yang mati ribuan tahun, puluhan ribu tahun pasti bisa dibangkitkan. Misalkan di surat Yasin ayat 77, 79, 77 sampai 79, di sini ada orang, dia menghadap Rasulullah. Orang ini orang kafir, tidak percaya tentang terjadinya kiamat. Orang ini membawa tulang yang sudah rapuh, dan tulang ini kemudian diregem begini, hancur. Kemudian dia ngomong, "Mayuhyil idzama wa hiya rami." Siapa yang bisa menghidupkan tulang jika sudah hancur seperti ini? Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan Allah, "Kul, katakan Muhammad, yuhyihalladzi ansa'aha awwala marrah." Yang menghidupkan tulang yang hancur, badan manusia yang sudah menjadi tanah, itu adalah zat yang telah menciptakan manusia pertama kali. Dari ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan kita saat menikah mengakui kita ini ada, dan kita mengakui asalnya kita ini tidak ada. Kita tidak ada menjadi ada, maka ketika kita ada dan meninggal hancur, maka tidak sulit untuk menciptakan yang kedua kalinya. Ini bagi orang yang cerdas adalah tidak bisa menolak. Jadi dalil penciptaan pertama itu menjadi bukti bahwa penciptaan yang kedua atau kebangkitan sesuatu yang tidak mustahil sama sekali. Kemudian di ayat yang lain disebutkan di surat Fusilat ayat 39, "Wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'ah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, engkau melihat bumi itu mati. Jadi ketika bumi tidak disirami air selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun atau lebih, maka bumi itu khashi'ah, mati, tidak ada tanaman sama sekali. Fa idza anzalna 'alaihal ma, maka apabila bumi yang telah mati tersebut Allah menurunkan hujan di atasnya, ihtazat, bumi bergerak karena ada sesuatu dari dalam yang akan keluar, warobat, dan bumi menjadi subur. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya zat yang menciptakan, yang menghidupkan bumi,
sungguh bisa menghidupkan orang yang mati. Orang yang cerdas pasti tidak akan bisa menolak bahwasanya di antara dalil kebangkitan kita melihat sendiri saat ini bumi yang layu kering, tidak ada rumput-rumputannya, tiba-tiba hujan, muncul berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah kita mengimani iman kepada kebangkitan, yang kedua kita mengimani al-imanu bil hisab, mengimani adanya hisab, mengimani bahwa amal kita ini nanti akan diteliti oleh Allah, akan diadakan saksi, akan ditimbang, akan diberikan kitab secara rinci. Kalau iman kepada hari akhir, hanya mengimani kebangkitan, tidak mengimani adanya hisab, maka tidak sah iman kepada hari akhir. Jamaah ingkang minulya, maka di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, Rasulullah bertanya, siapa orang yang bangkrut itu? Maka sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai la dirham wala mata, dia tidak mempunyai harta yang bergerak, uang, emas yang bisa ditukar secara langsung, atau mata itu harta yang tidak bergerak. Jadi orang dikatakan kaya itu ketika dia mempunyai dua harta ini, yaitu harta yang bergerak, uang, emas, dan harta yang tidak bergerak, rumah, sawah, dan lain-lain. Maka kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu bukan seperti itu. Orang yang bangkrut itu adalah orang ketika dia datang pada hari kiamat membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, pahala sholat, pahala sedekah, zikir, membaca Al-Quran, sudah sangat banyak sekali pahala yang dia bawa. Tiba-tiba datanglah orang ini menuntut, ya Allah, dia dulu pernah mencaci maki aku, maka diambilkan kebaikan orang tersebut, diberikan kepada orang yang pernah dizolimi berupa dicaci maki. Datang lagi, ya Allah, dia dulu menfitnah aku, diambilkan kebaikannya. Terus menerus sampai habis, ternyata masih saja datang orang yang pernah dizolimi. Karena kebaikannya sudah habis, pahala yang dibawanya sudah habis, sehingga orang yang dizolimi tersebut, kejahatannya, dosanya itu diberikan kepada orang yang bangkrut ini, sehingga dia dimasukkan neraka. Ini menunjukkan suatu dalil, orang yang ahli maksiat, orang yang berbuat jahat, ibadahnya sah dan diterima dan mendapat pahala. Jadi begitu telitinya dihisab ini. Kemudian disebutkan juga di hisab ini bahwasanya nanti kita juga akan ditimbang. Jadi yang ditimbang adalah amal kita, sebagaimana di hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah dawuh ada dua kalimat. Kalimat ini sangat ringan sekali di lisan. Kalimat ini sangat berat sekali di timbangan. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini menunjukkan suatu dalil bahwasanya yang ditimbang itu adalah amalnya. Di hadis yang lain disebutkan bahwa yang ditimbang juga orangnya. Nanti pada hari kiamat akan datang orang yang besar, gede, lemu, tetapi dia bobotnya lebih berat, sayapnya lalat. Ini menunjukkan yang ditimbang adalah orangnya. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang juga catatan-catatan amal. Jadi kita nanti catatan perbuatan baik kita akan dicatat oleh malaikat, dan banyak sekali catatan-catatan ini. Ternyata ada satu catatan yang berisi syahadat asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan catatan yang berisi syahadat ini lebih berat dari catatan-catatan yang lain. Ini menunjukkan yang ditimbang itu adalah catatan amal. Sehingga sedaya ditimbang. Kemudian yang ketiga, iman kita terhadap hari kiamat tidak akan sempurna kecuali kita mengimani al-jannatu wana. Kita mengimani surga dan neraka. Tidak ada gunanya kita mengimani hari kebangkitan. Tidak ada gunanya kita mengimani hisab tanpa mengimani adanya surga dan neraka. Dan di surga dan neraka akan terjadi banyak kejutan-kejutan yang tidak terduga oleh ahli dunia. Ahli dunia, orang-orang di dunia, itu ada yang mengira orang itu ahli maksiat. Sehingga dia mengira dia juga penduduk neraka. Ternyata nanti pada hari kiamat banyak kejutan. Orang yang di dunia dikira dia ini masuk neraka karena ahli maksiat, ternyata di hari kiamat dia masuk surga. Ini di surat Shad ayat 62. Wa qalu, dan orang-orang penduduk neraka ini ngomong, malana la nara rijalan kunna na'udhu minal asrar. Kenapa kami tidak melihat orang-orang yang dulu di dunia kami anggap orang itu jahat? Ini kejutan. Dia dianggap ahli maksiat, ternyata dia masuk neraka. Kemudian di hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, innar rajula la ya'malu amala ahlinna. Sesungguhnya ada orang, dia beramal seperti amalnya penduduk neraka. Amal maksiat fima yabdulin nas, di dalam apa yang nampak pada manusia. Dia ahli maksiat. Wa huwa min ahlil jannah, padahal dia ini penduduk surga. Ini terjadi di hadis tentang, ya, diperkuat oleh hadis tentang ahli ibadah dan ahli maksiat. Ahli maksiat ketika itu dinasehati, dia tidak mau, kemudian ngomong ahli ibadah ini karena merasa dibantah, demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Demi Allah, Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga. Maka di akhir hadis, ahli surga dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ahli ibadah ini dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ahli maksiat dimasukkan Allah ke dalam surga. Ini jangan dipahami berarti bahwasanya ahli maksiat itu bisa masuk surga. Ini harus difahami bahwa orang yang ahli maksiat itu jangan dicap masuk neraka. Bisa jadi di akhir hayatnya ketika dia akan meninggal, ternyata dia bertaubat dan mengucapkan la ilaha illallah, baik ucapan hati ataupun ucapan lisan, sehingga dia masuk surga. Kemudian kejutan lagi, yaitu banyak orang dikira dia ini ahli surga karena dia ahli taat, ahli ibadah. Disebutkan di hadis, jadi nanti pada hari kiamat ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Ususnya ini kemudian terburai keluar. Jadi apa yang ada di dalam itu keluar semuanya. Maka dia dikerubungi oleh penduduk neraka yang lain. Penduduknya neraka yang lain ini ngomong, hei fulan, apa masalahmu? Bukankah kamu dulu orang yang memerintahkan amar ma'ruf? Dulu kamu yang melarang kemungkaran. Kenapa kamu masuk neraka? Maka dia menjawab, dulu saya hanya bisa memerintah orang kebaikan, tapi saya tidak melakukan. Saya melarang orang maksiat, tapi saya melakukan. Ini kejutan-kejutan, ada orang-orang yang orang dunia mengatakan dia penduduk surga, ternyata dia penduduk neraka. Karena itu kula lan panjenengan sedaya mboten angsal mastekno sinten mawon tiang secara nama. Tiang niki syekh niki syekh wali sunan ustadz kiai mubalek
kita pastikan masuk neraka secara nama, niki mboten angsal. Tapi secara sifat umum boleh. Jadi orang-orang solih, kita katakan orang-orang solih itu masuk surga angsal. Tapi ketika ada orang solih yang namanya, maaf, Zaid misalkan, atau Ahmad misalkan, kemudian kita katakan secara nama, Zaid masuk surga, Ahmad masuk neraka, ini bahaya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh. Karena kita tidak tahu apa yang ada di akhir kehidupan orang tersebut. Demikian juga kita tidak boleh menentukan orang masuk neraka secara nama. Nama ini masuk neraka walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang kafir sekalipun, mboten angsal ditentukan secara nama kecuali berdasarkan dalil secara nama. Mboten angsal tiang kafir namine si A, kita tentukan dia ini masuk neraka, mboten angsal kecuali ada nama si A, dalil bahwa si A ini masuk neraka. Maka ini bahaya. Jadi Abu Bakar masuk surga angsal karena ada dalil secara nama. Abu Lahab masuk neraka angsal karena ada dalil secara nama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah ingkang mulya, monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa introspeksi terhadap diri kita piyambak-piyambak sebelum nanti kita dihisab di hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikullahi akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أحلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام